Di balik citra keras dan tertutup Korea Utara, terdapat kisah komunitas Muslim yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan kebijakan ketat terhadap agama, umat Islam di negara ini menjalankan ibadah secara tersembunyi selama bertahun-tahun. Namun, sebuah perubahan mengejutkan terjadi ketika Kim Jong-un secara terbuka mengizinkan keberadaan Islam dan menjamin kebebasan beribadah bagi Muslim. Masjid Ar-Rahman di halaman Kedutaan Besar Iran di Pyongyang menjadi simbol toleransi baru ini. Meski penyebaran materi keagamaan tetap dibatasi, langkah ini menandai titik balik bagi komunitas Muslim di Korea Utara. Dan seperti inilah perkembangan Islam di Korea Utara. Komunitas Muslim di Korea Utara adalah kelompok kecil yang telah lama hidup dalam ketidakpastian di tengah dominasi ideologi ateis negara. Islam pertama kali masuk ke Korea Utara bukan melalui dakwah atau migrasi besar-besaran, tetapi melalui interaksi diplomatik dengan negara-negara Muslim. Sejarah mencatat bahwa pedagang Muslim dari Persia dan Arab telah mencapai wilayah Korea sejak abad ke-9, meskipun pengaruh Islam di Korea lebih berkembang di wilayah selatan. Baru pada abad ke-20, Islam mulai memiliki keberadaan nyata di Korea Utara, terutama berkat kehadiran diplomat Muslim dari negara-negara Timur Tengah. Sejak Korea terpecah menjadi dua pasca Perang Dunia Kedua, Korea Utara membentuk sistem pemerintahan yang menolak keberadaan agama dalam kehidupan masyarakat. Konstitusi secara resmi menjamin hak untuk beragama. Namun, menurut Tuang Fang, semua ini hanyalah sekadar formalitas. Faktanya, kebebasan beragama tidak benar-benar ada. Seluruh penduduk dibentuk dengan doktrin yang mengharuskan mereka mengagungkan keluarga Kim layaknya figur yang suci dan harus dihormati tanpa pertanyaan. Akibatnya, komunitas Muslim yang sebagian besar merupakan warga asing dan diplomat hidup dalam keterbatasan. Mereka tidak dapat membangun masjid secara bebas atau menyebarkan ajaran agama. Dalam kondisi ini, umat Islam di Korea Utara tetap menjalankan ibadah mereka secara terbatas dan seringkali dalam suasana tertutup. Menurut estimasi Pew Research Center, jumlah Muslim di Korea Utara meningkat dari sekitar 1.000 orang pada tahun 1990 menjadi 3.000 orang di tahun 2010. Sebagian besar dari mereka adalah diplomat, pekerja asing, atau keturunan Muslim dari negara-negara sahabat Korea Utara seperti Iran dan Pakistan. Kota dengan populasi Muslim terbesar adalah Pyongyang yang juga menjadi satu-satunya lokasi dengan masjid resmi, yakni Masjid Ar-Rahman. Masjid ini dibangun di dalam kompleks Kedutaan Besar Iran dan menjadi satu-satunya pusat ibadah Muslim di negara tersebut. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, keberadaan komunitas Muslim di Korea Utara perlahan mulai mendapatkan pengakuan. Dengan perubahan kebijakan yang lebih terbuka terhadap agama, ada harapan bahwa komunitas Muslim di negara ini dapat hidup dengan lebih leluasa tanpa rasa takut dan keterbatasan. Meski memiliki kebijakan keagamaan yang membatasi penyebaran materi keagamaan, berdiri satu-satunya masjid yang diizinkan di negara itu, Masjid Ar-Rahman. Masjid ini terletak di dalam kompleks Kedutaan Besar Iran di Pyongyang dan menjadi pusat ibadah bagi komunitas Muslim yang terdiri dari diplomat serta staf kedutaan dari berbagai negara Islam. Keberadaan masjid ini menandai titik penting dalam sejarah Islam di Korea Utara, yang selama ini hampir tidak memiliki tempat ibadah resmi bagi umat Muslim. Masjid Ar-Rahman dibangun pada tahun 1985. Awalnya hanya diperuntukkan bagi staf kedutaan besar Iran. Namun, karena menjadi satu-satunya masjid di negara itu, tempat ini kemudian terbuka bagi seluruh umat Muslim yang berdomisili di Pyongyang, tanpa memandang mazhab. Arsitektur masjid ini mengadopsi gaya Islam tradisional dengan desain yang sederhana, namun tetap mencerminkan identitas keislaman. Tidak terdapat menara menjulang seperti kebanyakan masjid di negara lain, tetapi keberadaannya cukup mencolok di lingkungan kedutaan yang mayoritas non-Muslim. Kehadiran masjid ini menjadi simbol solidaritas Islam di tanah yang mayoritas penduduknya tidak menganut agama. Kehadiran perwakilan dari berbagai negara Muslim seperti Mesir, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Suriah, Palestina, dan Indonesia saat perayaan Idul Fitri misalnya, menunjukkan bahwa masjid ini menjadi titik temu bagi komunitas Muslim di Korea Utara. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Ar-Rahman juga menjadi pusat kegiatan keislaman bagi para diplomat Muslim. Di sini, mereka melaksanakan sholat Jumat, pengajian, serta perayaan hari besar Islam lainnya. Meskipun beroperasi dalam batasan yang ketat,
Masjid ini tetap menjadi pilar utama bagi kehidupan keagamaan komunitas Muslim di Pyongyang. Keberadaannya mencerminkan bagaimana Islam tetap bertahan dan menjalankan aktivitasnya meskipun dalam lingkungan yang penuh keterbatasan. Masjid Rahman juga dikabarkan pernah menjadi tujuan kunjungan selama tokoh berpengaruh di masa lalu. Salah satunya adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang berkesempatan mengunjungi masjid tersebut pada Mei 1989 saat melakukan lawatan beberapa hari ke DPRK. Kabar tentang keberadaan Masjid Ar-Rahman di Pyongyang pada tahun 2013 menjadi titik awal diskusi yang memicu berbagai reaksi, baik di kalangan masyarakat Korea Utara maupun komunitas internasional. Keberadaan masjid pertama di negara yang terkenal dengan kebijakan ateis dan kontrol ketat terhadap agama menimbulkan perdebatan di antara warga Korea Utara sendiri. Beberapa orang melihat ini sebagai langkah progresif yang menunjukkan keterbukaan terhadap keberagaman, sementara yang lain curiga bahwa ini hanyalah alat propaganda pemerintah. Di dalam pemerintahan, kebijakan ini memunculkan ketegangan. Faksi yang lebih konservatif menganggap masjid ini sebagai potensi ancaman yang dapat membuka celah bagi pengaruh asing. Sementara pihak lain melihatnya sebagai upaya diplomasi untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim, terutama Iran. Meski demikian, kebijakan keagamaan tetap ketat. Umat Islam hanya diperbolehkan beribadah di dalam kompleks kedutaan dan tidak diizinkan menyebarkan ajaran Islam kepada warga lokal. Bagi komunitas Muslim di Korea Utara, kehidupan beragama berlangsung dalam keterbatasan. Meskipun mereka dapat menjalankan ibadah, penyebaran agama tetaplah dilarang. Selama bulan Ramadan, mereka berpuasa dengan jadwal yang mirip dengan Korea Selatan, mulai dari pukul 04.00 hingga pukul 19.15. Ibadah tarawih dan perayaan Idul Fitri serta Idul Adha diadakan secara sederhana di Masjid Ar-Rahman. Seringkali diakhiri dengan acara makan bersama yang dihadiri oleh staf kedutaan dan keluarga mereka. Menu khas seperti ketupat dan opor pun hadir dalam jamuan tersebut, mencerminkan kebersamaan di tengah keterbatasan. Selain ibadah, komunitas Muslim juga mengadakan acara sosial dan budaya yang bertujuan mempererat hubungan antar negara Islam yang memiliki perwakilan di Pyongyang. Acara seperti diskusi keislaman, perayaan hari besar, serta kegiatan amal bagi sesama diplomat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meskipun skala acara terbatas, keberadaan masjid ini memberikan ruang bagi Muslim untuk tetap menjaga identitas keislaman mereka. Reaksi dunia internasional terhadap keberadaan masjid pun beragam. Negara-negara Muslim menyambut baik langkah ini dan menawarkan berbagai bentuk dukungan, baik dalam bentuk bantuan material maupun dukungan diplomatik. Iran sebagai inisiator pembangunan masjid terus mempertahankan hubungan erat dengan Korea Utara. Sementara negara-negara seperti Mesir, Libya, dan Pakistan turut mengapresiasi kebijakan ini sebagai sinyal positif bagi kebebasan beragama. Sebab sejumlah kedubes negara-negara di Korea Utara mayoritas adalah penduduk Muslim dari sana. Namun ada juga yang menanggapi keberadaan Masjid Ar-Rahman dengan sikap skeptis. Banyak yang melihatnya sebagai langkah strategis Korea Utara untuk memperbaiki citra di mata dunia, khususnya dalam isu kebebasan beragama dan hak asasi manusia.